Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Udah-udah ini rekan-rekan sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka kita melaksanakan takziah atas meninggalnya salah seorang kerabat kita, ananda dari saudara kita Yan Desman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah-udah uni rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di dalam rangka kita mengingat akan kematian pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwa yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi salah satu ciri tanda kematian itu adalah kita hidup. Nah, ketika kita hidup itu berarti kita akan mendatangi kematian. Kapan kematian itu mendatangi kita? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada kita, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal itu la yastakhiruna sa'atan, dia tak bisa dimundurkan sesaat pun. Wa la yastaqdimun, dan dia tidak bisa dimajukan. Jadi setiap kita ini sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya, sudah ada kapan waktunya. Oleh karena itu, kematian itu datang kapan? Ketika ajal itu datang. Jadi kematian itu bukan karena sakit, bukan karena COVID, bukan karena tertabrak mobil, bukan karena apa-apa macam-macam. Sebab kematian itu cuma satu. Fa iza jaa ajaluhum. Jika telah datang ajalnya, jika telah datang waktunya. Nah, kapan waktunya? Allah lah yang tahu. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah tahu, dan Allah tak pernah memberitahu kepada kita kapan ajal itu datang kepada kita. Tapi ketika dia datang, dia itu tak bisa kita tolak. Karena Allah mengatakan kepada kita, kul, katakanlah, la yusibana, sekali-kali tak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kita. Jadi kapan kita mati, kapan kita maju, kapan kita mundur, kapan kita miskin, Allah telah tuliskan. Tapi kita hanya tinggal mengikutinya saja. Apakah kita akan kena COVID atau tidak kena COVID, itu Allah sudah tuliskan untuk kita. Ya, kenapa? Karena semua itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu adalah satu qada. Qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya memaksa. Tak bisa kita mundur. Ya, yang namanya qada itu sifatnya memaksa. Makanya ketika kalau berkaitan dengan qada Allah ini, ya, ketetapan Allah ini, Allah tak akan tanya kepada kita. Maka Allah tak akan tanya kepada kita, hai fulan, kenapa engkau mati? Allah tak akan tanya. Kenapa? Karena kematian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses menuju kematian itu akan ditanya oleh Allah. Jalan kita di dalam kehidupan menuju kematian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi matinya sendiri tidak akan ditanya. Kenapa? Karna mati itu adalah qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Oleh karena itu kita, rekan sahabat semua, ya, kita bersiap-siap menunggu datangnya kematian itu yang pasti akan menghampiri kita. Tak mungkin kematian itu tidak akan menghampiri kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita mencuruam, kemanapun kita lari, yang namanya kematian itu pasti akan mendatangi kita. Dan salah satu lagi Nabi mengatakan kepada kita bahwa sekali-kali tak akan datang ajal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untuknya rezekinya. Jadi rezeki dan ajal itu saling berkejaran. Nah, jadi kalau rezeki kita sudah cukup, maka kematian akan sampai. Kita tak akan pernah mati kecuali rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita itu sudah cukup bagi kita. Nah, oleh karena itu
Maka kita carilah rezeki yang benar, kita carilah rezeki yang halal. Supaya apa? Ketika dia cukup itu, kematian datang menghampiri kita, itu dalam keadaan husnul khatimah. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi SAW? Yatsba'ul mayyita salasatun. Jadi mayat itu ketika seseorang mati itu diikuti oleh 3 golongan. Fayarji'u isnani, yang 2 itu akan kembali. Wa yabqa wahidun, dan akan tetap bersamanya hanya 1. Nah, siapa yang mengikutinya kata Nabi? Yatba'uhu ahluhu. Yang mengikuti mayit itu ke kubur itu salah satu yang pertama adalah ahluhu, karib kerabatnya, keluarganya, dunsananya, handai tolannya, teman-temannya. Wa maluhu, yang kedua hartanya, mungkin mobilnya, mungkin pakaiannya, mungkin apanya, pokoknya harta-harta bendanya. Maka Nabi mengatakan, kemudian yang ketiga wa amaluhu, dan amalnya. Jadi ada 3 yang mengikuti kita ketika kita mendatangi pintu kubur. Yang pertama ahluhu, karib kerabat. Yang kedua wa maluhu, harta kita. Yang ketiga wa amaluhu, dan amal perbuatan kita. Kemudian Nabi mengatakan fayarji'u, maka akan kembali ahluhu wa maluhu. Jadi karib kerabatnya dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap bersamanya adalah hartanya. Jadi rekan sahabat ya, teman-teman sekalian ya di dalam himpunan ini, bahwa ketika nanti kita mati itu yang akan mengiring kita. Tidak ada orang berjanji hidup semati, tidak ada. Kita punya suami istri, dulu ketika bujang, kita berjanji sehidup semati. Ketika kita mati, oh tidak ada, saya mau ngikut, tidak ada. Ya, apalagi kalau kita laki-laki umpamanya, ketika mati istrinya, dia menangis tapi tangannya terbuka. Nah, siapa yang kamu ganti nampak? Kan gitu betul. Dia sambil menangis tapi penggantinya nampaknya, cari siapa yang kamu ganti, siapa yang kamu ganti. Tidak ada. Kalau dulu kita sehidup semati itu umpamanya tidur sekamar umpamanya, ya sama-sama tidur di dalam bilik. Ketika dia mati, maghrib itu mati atau tengah malam itu mati, maka kita tidak akan biarkan dia tidur dalam bilik, dalam kamar. Kita pasti bawa dia keluar, pasti kita bawa dia ke ruang tamu. Kita siapkan tempat tidur sendiri, ya, dia tidur sendiri. Atau kita katakan kita hidup semati ya, kita nanti saya temani dia tidur, tidak ada yang berani, pasti tidak ada yang berani, ya. Nah, jadi cerita sehidup semati itu tak ada, ya. Jadi ahlu, karib kerabat, sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, karib kerabat kita, sedekat apapun hubungan kita, ketika kita menghantarkan ke pintu kubur, ambo sama-samonyo dalam kubur, tidak akan ada. Pasti engkau salah dalam kubur, biarlah ambo di luar. Kan gitu, pasti begitu, ya. Pasti begitu. Yang kedua wa maluhu, ya, hartanya. Harta yang kita cari di dunia ini, ya, yang kita kumpulkan siang dan malam, ya. Kadang-kadang kemanapun kita pergi untuk mengumpulkan harta itu, ya, tidak akan mengikuti kita. Paling dia hanya sampai ke pintu kubur. Kita punya mobil mewah, ya paling mayat kita diataskan ke situ. Kadang-kadang orang juga tidak mau naikkan ke mobil mewah yang kita punya. Paling sudah disewakan ambulan untuk mengantarkannya. Ya, tidak ada mobilnya dimasukkan ke dalam kubur bersama-sama, tidak ada. Punya emas berkilo-kilo, tidak mungkin dimasukkan ke kubur. Sebab ketika mau dimasukkan ke kubur, pasti dusana yang lain marah. Jangan, untuk kita sajalah. Pasti begitu. Jadi wa malu, ya, hartanya itu akan kembali. Nah, jadi oleh karena itu 2 hal itu pasti kembali. Ahluhu, ya, wa maluhu. Dan yang akan kekal bersama kita hanya 1, wa amaluhu, amal perbuatan kita. Tapi yang kedua tadi wa maluhu, yang akan mengikuti kita yang mana? Ya yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan ke tempat-tempat yang memang itu akan kita panen kembali nanti di hari akhirat. Tapi yang kita simpan, ya, yang kita masukkan di bank, yang kita taruh di lemari besi, itu tidak akan pernah ngikuti kita. Tapi yang kita titip ke masjid, yang kita titip ke sekolah-sekolah, yang kita titip di anak yatim, di mana-mana, ya, untuk seluruh perbuatan yang baik itu nanti semua nanti akan kita panen, ya. Dan terakhir wa amaluhu, dan itu adalah amal perbuatan kita. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini, ya, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Makanya Allah SWT mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.
Ini Allah sudah mengingatkan kepada kita. Kenapa? Karena harta dan karib kerabat itu dan keluarga itu pasti akan meninggalkan kita. Ya, karena Allah mengatakan wa may yaf'al zalika, barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun. Sungguh dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ini hadis yang sering kita dengar, ya, yang sudah sering kita dengar, ya, disampaikan kepada kita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iza matal insan, jika mati seorang manusia, in qata'a anhu amaluhu, terputus darinya amal-amalnya, illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Nah, jadi ini sudah sering kita dengar. Apa itu? Min sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sudah berapa banyak sedekah yang kita berikan? Sudah berapa banyak infak, wakaf, sedekah yang kita sampaikan? Kenapa? Karena itu adalah satu amal yang nanti tidak akan putus-putus, yang akan menemani kita nanti di akhirat kelak. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kita punya ilmu, kita punya kemampuan, kita punya pemahaman, sudah sejauh mana kita sampaikan kepada orang lain. Ketika kita menyampaikan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan oleh orang lain, insya Allah itu juga akan mengalirkan pahala bagi orang lain. Makanya kalau model model ambo pribadi ambo buat sekolah gini, sekolah dari anak ketik, dari TK, dari Taman Quran umur 4 tahun, kemudian TK kita ajarkan mereka dari alif bata. Kalau alif bata kita ajarkan dari awal, insya Allah sampai mati dia akan pakai, ya. Ketika itu dia pakai, maka kontribusinya sedikit banyak akan sampai kepada kita. Walaupun saya bukan gurunya, saya siapkan wadahnya, saya bikinkan sekolah untuk mengajarkan itu. Saya gaji guru untuk mengajarkan itu. Saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, infak sedekah untuk menggaji para guru, untuk menyiapkan fasilitasnya untuk itu. Maka ketika mereka mengucapkan ayat-ayat Allah SWT, mudah-mudahan itu menjadi bagian amal yang tak terputus-putus yang sampai kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah al-waladun sholih, anak yang soleh. Jadi ketika kita hari ini menyiapkan generasi yang akan datang, generasi yang baik, ya, maka kita harus siapkan dari lembaga yang baik, ya. Oleh karena itu kita rekan-rekan semua, marilah kita bersama-sama menyiapkan diri kita menuju kepada kematian. Karena kematian itu pasti akan mendatangi kita. Makanya Rasulullah SAW pernah dinasihati oleh malaikat Jibril, ya. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, itu kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah engkau sekehendak hatimu, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Nah, jadi kita artinya ketika malaikat Jibril menasihati Rasulullah, sesungguhnya beliau sedang menasihati kita umatnya, ya. Makanya di dalam sebuah kaidah syarak dikatakan kepada kita, khitabur rasul khitabu li ummatihi malam yarid dalilu yakhususuha. Seruan kepada Rasul itu adalah seruan kepada umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Maka ketika Jibril alaihissalam menasihati Rasulullah, menyeru Rasulullah, sesungguhnya dia sedang menyeru kita sebagai umatnya. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man ahbabta, nah, cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai, fa innaka mufariku, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bi, maka engkau akan mendapatkan balasannya. Nah, itu kata Jibril kepada kita, buatlah sesuka hati kita. Apa yang mau kita buat, buatlah, tapi kita pasti akan mendapatkan balasannya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, syariful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada saat melaksanakan qiyamul lail dan kehormatannya pada ketidakbutuhannya kepada manusia. Oleh karena itu kita hari ini rekan sahabat, teman-teman sekalian, kita hanya ingin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah waktu kita yang singkat ini. Paling berapalah waktu yang kita punya? Wallahu a'lam. Enggak tahu kita 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, setahun, 2 tahun. Kalau sekarang ambo pribadi umur kini sampai 47 tahun. Kau panjang umur sampai 70 tahun, paling 20 tahun. Kau lebih panjang. Aku indah begitu. Kan gitu. Kita gunakanlah
waktu yang pendek ini untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hanya dengan amal soleh itulah yang akan menemani kita nanti di akhirat kelak. Mungkin itu sebagai kajian lah ya, pengingat kita akan mati. Jadi kepada teman kita ya, saudara kita yang Desman, kebetulan Nambo beli dengan beliau sama-sama terangkat, sama-sama tangkik menjadi pegawai ya, sama-sama tangkik. Tapi kalau di kuliah senior, kalau di kantor asal level, nah kan gitu. Ya, sama-sama tangkik. Ya, ini adalah waktu yang sudah Allah tentukan. Nggak perlu kita terlalu bersusah ya, bersedih hati. Kenapa? Karena ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang sekarang yang tinggallah bagi kita lagi. Kita yang tinggal inilah yang harus menyiapkan diri kita. Karena kematian itu pun pasti akan menghampiri kita. Maka bukanlah anak, harta itu yang bukan kita kejar di dunia ini. Tapi kita harus menyiapkan anak dan harta itu. Bagaimana itu menjadi bagian amal soleh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan sahabat semua, mungkin itu yang dapat